Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat bisa hadir di majelis ilmu ketika saudara-saudara kita yang lain ingin dan ingin hadir, tetapi mungkin sebagian saudara kita sakit, mungkin sebagian saudara kita lagi bekerja dan lain sebagainya. Maka patut kita syukuri nikmat ini, karena kita bisa rawuh, bisa hadir, dan Rasulullah menyebutkan waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Rasa-rasanya tidak ada satupun orang yang beriman yang tidak ingin masuk surga, ingin dimudahkan jalannya menuju surga. Tetapi di antara hal yang patut menjadi muhasabah juga, bahwa ternyata jalan menuju surga ini rasa-rasanya kurang diminati. Soalnya nggak ketok melok-melok. Andaikan melaku nok ngarep langsung blek mlebu ngono ya berbondong-bondong. Tapi karena inilah wujud keimanan kita pada yaumul akhir, maka hendaknya pula ini menjadi motivasi dan dorongan bagi kita. Kuatnya seorang, iman seseorang, kuwatul iman, itulah yang akan mempengaruhi seseorang hadir dan yakin akan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang berbondong-bondong ke suatu tempat karena di tempat itu ada sesuatu yang diinginkan, karena langsung mendapatkan. Banyak orang berbondong-bondong pengen ke pantai, soalnya nyampe kono langsung ketemu pantai, Pak. Bener sebutan. Soalnya langsung nyampe kono langsung pantai. Tetapi orang-orang yang ketika disampaikan menuntut ilmu jalan menuju surga, nyampe majelis ilmu kok landi dan lain sebagainya, sehingga ternyata jalan menuju pantai lebih ramai daripada jalan menuju masjid. Karena saya setiap mau hari Minggu, Pak, pulang ke sana mesti gak iso nyelip, Pak, saking banyak bis dari pantai, saking padate. Sing biasa nih iso ke Panjen Sumber Manjing 45 menit iso dadi sak jam, iso lebih, Pak, kalau hari Ahad sore. Nih isu yo Sirotol Mustaqim, masih jalan Sumber Manjing nggak lurus gitu lah, tapi lempeng, Pak. Tapi kalau sore subhanallah, karena sekali lagi mereka yang ke pantai jelas sampai sana langsung lihat pantai. Dan ternyata untuk ke majelis ilmu meskipun tidak sejauh sampai ke Sendang Biru, tetap panggah rodok sepi. Harus buatan kan ada Sumber Manjing wetan toh, Pak, timbang ya itulah. Maka disinilah keimanan seseorang diuji, Pak.
Yakin ora to niat mlebu surga apa ora gitu. Kan jelas jalan pintas menuju surga dia hadir di majelis ilmu. Mulih masih orang paham iku lho ya ora dosa gitu. Lah ngoten to, Pak. Kita pulang belum paham lho enggak dosa, Pak. Ya. Tetapi hadirnya kita itu tidak ada yang sia-sia. Hadirnya kita tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harusnya menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk istiqomah hadir dalam majelis ilmu, masih grimis budal udan balik gitu. Budal lah. Nek jenengan udan balik kula sumber mancing tetep berangkat. Soalnya nek sumber mancing gak udan. Nyampe udan lagi ning kota. Ya Allah. Semangat kita kalah karo sing delok konser gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita haturkan pada nabi kita, Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan dan panutan bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fa insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita. Kita masuk pada poin yang ke-16. Di antaranya adab yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang umrah, bagi orang-orang yang haji. Maka hendaknya kaum wanita wajib memakai hijab Islami, baik saat ritual atau saat di sana. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita, termasuk di negeri kita tercinta. Terkadang sebagian orang memahami menutup aurat itu saat puncak ibadah. Contoh saat sholat, berangkat ati sholat yo kadang-kadang yo bulan Ramadan seperti kita sampaikan. Terkadang sebagian wanita, terkadang sebagian ya para akhwat, para wanita berangkat tarawih iku dhuwur mukena ngisor pakai celana pendek sak lutut. Baru nanti nyampe masjid mukenahnya dipakai secara penuh. Karena sebagian beranggapan bahwa nutup aurat itu ya adalah ketika mau puncak ibadah atau inti dari ibadah, termasuk umroh ya. Sebagian beranggapan bahwasanya saat umroh wajib menutup aurat. Ya iya, tetapi di luar itu juga tetap wajib menutup aurat ya. Dan inilah banyak di antara kaum wanita tidak bertakwa kepada Allah dalam ibadahnya. Di antaranya permasalahan ini tadi. Demikian juga dalam haji serta umrah dengan menganggap remeh permasalahan menutup aurat. Maka disinilah penting kita memahami batasan-batasan aurat itu. Wajib bagi kita untuk tahu batasan-batasan aurat tersebut. Ya, aurat itu wajib ditutupi sebagaimana sabda Rasulullah, ihfad aurataka illa min zaujatika au ma malakat yaminuk. Tutuplah, jagalah auratmu kecuali pada istri atau budak yang engkau miliki. Dan ini nasihat juga bagi sebagian saudara-saudara kita yang punya dagangan. Yang dagangan apa Ustaz? Pakaian, kosmetik, atau apa biasanya itu. Yang semisal daripada itu. Tidak mengapa engkau berjualan dan memang ini diperintahkan untuk mencari nafkah. Tetapi kita juga harus tahu batasan-batasan aurat. Sebagaimana kita tidak mengumbar aurat kita, maka sebaiknya, dan memang itulah perintahnya, tidak mengumbar aurat ya. Istilahnya apa itu? Singge promosi apa namanya gitu ya. Iklan ya yang menampakkan aurat. Meskipun itu dagangan kita, untuk mencerahkan wajah pakai ini pun diupload tuh story. Sudah ngaji. Ini nasihat buat diri kami pribadi. Ya, jikalau produk itu bagus, sekalipun tidak menampakkan ya aurat, tetap laku kok. Ya, ini nasihat sekali lagi. Wabil khusus yang sudah belajar agama, yang tahu batasan aurat, ya. Dikira tidak boleh menampakkan aurat hanya dirinya. Kita dengan mengupload sesuatu yang mengumbar aurat, bukankah itu juga dilarang? Makanya sekali lagi buat saudara-saudara kita
yang jualan kosmetik dan semisalnya, yang sekiranya itu menampakkan aurat wanita, ya lebih baik tidak usah dipakai untuk promosi. Masih banyak foto produknya saja. Ya, kalau kebingungan tak cekel no produknya, daripada harus menampakkan apa? Aurat wanita. Dan ini sebagian dianggap hal yang lumrah. Padahal nggak boleh ini. Ya, dan jangan bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ini nasihat kami karena masih banyak kita jumpai ya di sebagian story ya WA atau Instagram, bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ya, maka harus dihindari. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, termasuk sebagian dari para wanita yang umroh, mereka memakai pakaian yang tipis. Ya, udah tipis, putih, karena dianggap nih nggak putih itu kok koyok-koyoknya kurang meyakinkan. Tipis, putih dan menampakkan bentuk tubuh, ini juga dilarang. Ya, putih nggak apa-apa, ya pakaian putih bagi laki-laki baik. Tapi bagi wanita ketika mau umroh, ahsannya pakai pakaian yang gelap. Nah, pakai pakaian yang gelap, hendaknya menghindari pakaian-pakaian yang tipis dan ditinggalkan. Disinilah pentingnya bimbingan ilmu sebelum berangkat umroh, sebelum berangkat haji. Ya. Dan ini kadang didapati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali lagi masalah al-ilmu. Karena banyaknya umat Islam ini terjatuh kepada perkara yang dilarang, ya, terjatuh pada perkara yang dilarang, termasuk diharamkan, diantaranya karena faktor al-jahlu, karena ketidaktahuan, karena kejahilan, dan obatnya hanya satu, yaitu al-ilmu. Makanya sebenarnya ya belajar ilmu masalah haji dan umrah tidak hanya satu kali manasik terus budal. Iya, dia tahu bagaimana tawaf, dia tahu bagaimana sa'i, dia tahu bagaimana tahallul. Tetapi hal-hal yang harus diperhatikan selama prosesi ibadah umroh, ya, ini juga perlu diketahui. Selama ibadah haji pun dia harus paham ilmunya. Karena ini terkadang dijumpai. Belum lagi seorang wanita, ya, terkadang laki-laki, ya, nek wis dianggap alah tonggo dhewe iki saka satu tempat, satu RT, terkadang bermudah-mudahan ini kamar laki-laki, ini kamar perempuan, wis dipisah ngono isih jagongan ning kamar tersebut. Ya. Ini nasihat sekali lagi. Maka kaum muslimin rahimakumullah hendaknya memperhatikan masalah aurat, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekali lagi menutup aurat bukan hanya pada saat kita sholat, bukan hanya saat seseorang itu haji, bukan hanya saat orang itu umroh, tapi kewajiban menutup aurat itu adalah setiap waktu. Termasuk diperhatikan larangan pakaian-pakaian yang tipis, yang menampakkan bentuk tubuh. Rasul menyebutkan sinfani min ahlin nar lam arahuma qauman ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadhribuna bihan nas wa nisaun kasiyat 'ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna kasnimatil bukh. Ya, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum aku lihat sebelumnya. Satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan wanita berpakaian tapi telanjang, berpakaian, ya, subhanallah, yang model-modelnya seperti ini, yang kemudian ini dinormalisasi, yang membuka aurat, yang enggak memakai jilbab, sing penting atiku tak jilbabi. Yang ada ucapan-ucapan seperti itu, nyapo enggak jilbaban, sing penting atiku tak jilbabi, gawe jilbab rego pira, terus modele kaya apa, tukune ning endi. Subhanallah,
Ya, sekiranya belum mampu menjalankan, belum mampu mengamalkan, jangan pernah meremehkan, apalagi kemudian menolak hukum. Ya, banyak-banyak istighfar, bukan malah menentang. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi ada wanita-wanita golongan penduduk neraka yang belum dilihat oleh Nabi Muhammad di zaman itu. Di antaranya apa tadi? Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, termasuk yang berjalan berlenggak-lenggok untuk membuat manusia memandang. Pemene saiki ono TikTok logat kleget koyo ular gitu loh. Ya. Bukan TikToknya loh yang dipermasalahkan. Karena banyak orang juga berjualan. Banyak orang yang mengambil manfaat. Tetapi ketika TikTok itu dijadikan sebagai ajang untuk apa? Membuka aurat dan lain sebagainya, apalagi wanita. Saiki tambah meneh FB Pro sing rata-rata isine orang yang sudah diarani tua yo ora pati nemen, diarani enom yo ora pantes gitu. Diarani enom yo ora pantes, diarani tua yo rong pati tua. Ya. Demi mendapatkan apa? Apa jenenge engagement, kemudian wis sembarang lah melakukan hal-hal yang naudzubillah. Maka naudzubillah, hendaknya seorang suami ingatkan pasangannya, seorang bapak mengingatkan keluarganya, orang yang punya keluarga yang sekiranya berlenggak-lenggok, yang joget nek TikTok atau di FB Pro untuk diingatkan. Ya, tapi kadang-kadang yo aku ini dikunci. Kayak keluargane iki keluargaku tak blok kabeh seret. Termasuk di WA story iki keluargaku tak blok kabeh seret. Ya subhanallah. Ini harus diingatkan, jangan dibiarkan. Karena maksiat yang merajalela tidak hanya menimpa pelakunya ketika Allah sedang murka, tetapi semuanya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Belum lagi adanya wanita-wanita yang memakai minyak wangi dan pakaian yang menarik perhatian ketika haji, ketika umroh, atau mungkin ketika di negaranya. Ya. Pernah kita sebutkan tentang bagaimana aturan minyak wangi bagi wanita. Ya, telah kita sebutkan. Dan ingat hadis Rasulullah SAW, wanita mana saja yang memakai wangian lalu keluar melewati para lelaki, ya, sehingga tercium sebagian dari wanginya tersebut, maka ia adalah pezina. Apa kata para ulama? Bahwa maksudnya menyebabkan terjadinya zina. Bukan wanita itu dihukumi sebagai pezina, tetapi perbuatannya tersebut menyebabkan terjadinya zina, baik zina mata ataupun zina yang sebenarnya. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya seorang wanita harus memperhatikan aturan dalam menggunakan parfum. Tetapi masalahnya sekarang wanita juga berbondong-bondong nyari parfum, bahkan galak sing wangi. Makanya naudzubillah ini. Hendaknya juga diingatkan, apa dulu parfum laki-laki itu yang baunya bagaimana? Baunya kuat, warnanya tidak mencolok. Kalau parfum wanita baunya soft atau tidak, tercium kuat atau tidak, menyengat. Nah, warnanya sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinilai sahih oleh Syalbani. Tibur rajuli ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibul mar'ati ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Bahwa parfum laki-laki adalah baunya menyengat, warnanya tidak mencolok. Ini bab dulu, waktu bab Jumat ini, mudah-mudahan masih ingat. Kalau lupa nggak apa-apa, namanya manusia, tempatnya lupa. Sedang parfum wanita itu warnanya mencolok, baunya tidak menyengat. Itu perbedaan. Ya, itulah perbedaannya. Maka perbedaan ini harus dipahami oleh umat Islam. Ya. Jadi jangan bermudah-mudahan masalah ini, apalagi ketika akan umroh
akan ke masjid, akan ke lapangan seperti sholat Id, maka wanita hendaknya berhati-hati dalam masalah ini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-17, di antara hal yang harus diperhatikan pula adalah menghindari berdesak-desakan dan bercampur baur antara kaum lelaki dan wanita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebisa mungkin orang yang umroh, orang yang haji, termasuk kita yang ada di negeri tercinta ini, menghindari berdesak-desakan, bercampur baur dengan bukan mahram, ya, dan harus dilakukan semampu mungkin. Jangan bermudah-mudahan. Salah satu nikmat yang besar adalah nikmat gak seneng umpel-umpelan, gak seneng gonsing rame kayak model ngono kuwi, Pak. Ya. Jenengan gak duwe kepengin no MUG wis apik, Pak. Ya, apik niku, gak duwe kerentek no MUG atau tempat-tempat yang seperti itu, tempat-tempat yang keramaian, yang berkumpul jadi satu, itu sebuah nikmat, Pak. Itu sebuah nikmat sekali. Bukan berarti nggak oleh no MUG. Jenengan jam 6:30 no MUG ya oleh. Oleh nggak? Boleh. Bukan nggak boleh. Boleh. Silakan 6:30 ke MUG ya. Tawaf yang 1, 2, 3, 4 ngumudun ya. Boleh, Pak. Yang akan menjadi masalah ketika sudah jam 10 ke atas. Ya, 9:30 ke atas, ketika banyak wanita yang buka aurat, kemudian jenengan ada rasa nyaman di tempat yang seperti itu, ini musibah. Ketika hati kita itu merasa tenang, biasa-biasa saja dengan suatu maksiat, berarti ada yang masalah dengan hati kita. Kalau kita lihat maksiat kok hatinya nggak srek, hatinya jenengan nggak nyaman, itu tanda baiknya hati. Hatinya iso ono tanda kehidupan, Pak. Tapi ketika banyaknya maksiat, orang membuka aurat, justru awak dewe ayem, tentrem, jadi masalah berarti hati awak dewe. Ya. Ini yang harus kita pahami bersama. Maka menghindari berdesak-desakan, bercampur baur dengan bukan mahram harus dilakukan sebaik mungkin dan semampu mungkin. Terkadang seseorang itu bermudah-mudahan, Pak, dalam masalah ini. Seperti di pusat perbelanjaan. Wah, ki angel lagi. Di pusat perbelanjaan. Bukan berarti di Mekah dan Madinah nggak ada pusat perbelanjaan. Ada, Pak. Apalagi orang Indonesia. Jane iku lho tuku coklat ning kono, karo ning Indonesia iku padha. Nyapu seneng angel-angel tumpel-umpelan desek-desekan. Ya. Ini menjadi PR buat kita. Niat kita itu ibadah. Apalagi nulis kena 1 realan, masya Allah diriwangi umpel-umpelan. Ayolah, ya nggak apa-apa belanja seperlunya, tapi berusaha untuk menghindari. Bukankah tempat yang paling dibenci itu adalah pasar? Maka jangan bernyaman-nyaman dan berlama-lama. Ya, seperlunya. Kalau emang ada umpel-umpelan dihindari. Mana yang tidak umpel-umpelan. Termasuk juga keinginan para wanita untuk mencium Hajar Aswad saat umroh. Mencium Hajar Aswad itu wajib apa tidak? Tidak, maka jangan memaksakan diri. Ya, menjaga diri kita, seorang wanita menjaga dirinya itu jauh lebih wajib daripada mencium Hajar Aswad. Karena sekiranya nggak bisa mencium Hajar Aswad, masih bisa apa? Kalau nggak bisa mencium, apa yang dilakukan? Berisyarat. Nggak harus cium jauh. Ya. Karena sing isyarat tapi cium jauh. Loh, ada gitu. Cukup berisyarat. Udah cukup itu loh. Ya. Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas, beliau pernah ditanya tentang hukum mencium Hajar Aswad. Ya, kata beliau, mencium Hajar Aswad dianjurkan saat tawaf haji dan umrah. Dianjurkan saat tawaf, ya, baik tawaf wajib maupun sunnah, jika memungkinkan tanpa berdesakan atau merasa kesulitan. Namun jika terjadi kerumunan dan merasa kesulitan,
ia harus meninggalkannya. Cukup memberi isyarat dari jauh dan mengucapkan Allahu Akbar, cukup gitu. Itu kata beliau. Makanya seorang wanita jangan memaksakan diri, ya, jangan memaksakan diri. Ya. Maka sekali lagi wajib berusaha menjauhi apabila mampu. Kalau tidak, maka hendaknya diupayakan sekali lagi. Eman-eman awak dhewe niki. Kemudian juga ditulis oleh muallif di sini, sebagian wanita tidur di antara kaum lelaki di tempat-tempat yang mungkin ini menjadi sebuah peringatan dan nasihat. Kadang-kadang sebagian orang bermudah-mudahan, ya, naudzubillah. Makanya alhamdulillah travel itu sudah mengupayakan kamar laki-laki, kamar wanita dipisah, kecuali memang suami istri. Iku kadang direwangin jagong, ya, nonggo ning kamar sebelah, halo Ustaz tonggo dhewe yo padha kenali. Jangan, ya, jangan bermudah-mudahan. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Aziz bin Baz pun pernah ditanya tentang sebagian manusia sengaja berdesak-desakan ketika melaksanakan haji. Apakah haji mereka sah? Kata beliau, tidak batal haji sebab berdesak-desakan, tapi berdosa jika sengaja tanpa alasan. Ya, gak ono alasan loh milih ono desak dan tidak pilih, bukan untuk dalam rangka ibadah. Naudzubillah, ya. Berdesak-desakan senama terdasar terdapat ibadah di dalamnya, bukan berniat hanya sekedar desak-desakan, makin masih dibolehkan, ya. Karena kita diingatkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kesanggupan. Maka tawaf yang tidak memungkinkan atau tidak berdesak-desakan, saat sa'i, ya, yang tidak mungkin kalau tidak berdesak-desakan, maka tentunya ini tidak mengapa. Tetapi jangan kemudian bermudah-mudahan. Ini yang diingatkan oleh para ulama, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini yang harus kita upayakan Bapak Ibu. Makanya sebisa mungkin, ya, dalam kajian pula, ya, dalam kajian sebisa mungkin ibu-ibu yang selesai keluar dulu, nanti bapak-bapak dalam hal-hal yang mungkin termasuk sholat Id biasanya. Kalau bisa ibu-ibu duluan, nunggu bapaknya, jangan di pintu, ya. Karena pintu tempat lalu lalang bapak-bapak. Nah, sebisa mungkin dihindari hal-hal yang demikian. Ya. Wabil khusus sekali lagi dalam hal-hal seperti sholat Id, ya, sebisa mungkin tuh. Bukankah dulu para wanita menjaga dirinya dari pandangan laki-laki? Ini yang harus diikhtiarkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-18, menjauhi rafath, berbuat fasik dan berbantah-bantahan ketika mengerjakan haji. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji ibadah yang mulia, maka jangan kotori ibadah haji kita, ibadah umroh kita dengan rafath, berbuat fasik, bantah-bantahan. Disebutkan di sini Allah memerintahkan agar seorang yang berhaji menjauhi rafath. Rafath kata para ulama adalah berhubungan badan dan pendahuluannya, ya, dan pendahuluannya. Dan ini yang disampaikan oleh para ulama termasuk hal-hal yang mengarah kepadanya. Itu yang dimaksud dengan rafath. Kemudian dilarang pula berbuat fasik, ya. Semua perbuatan maksiat dihindari, ditinggalkan. Termasuk juga yang dilarang adalah berbantah-bantahan ketika mengerjakan haji atau jidal. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja
fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. 3 hal ditekankan di sini. Disebutkan langsung poinnya. Tidak boleh mereka itu apa? Rafath tadi saya sebutkan. Berhubungan badan suami istri atau ucapan yang mengarah kepada ke sana atau hal-hal yang tidak senonoh. Ya, ditinggalkan. Yang kedua apa? Jangan berbuat maksiat. Seluruh perbuatan maksiat jangan. Kemudian apa? Jidal, berbantah-bantahan. Termasuk disampaikan oleh para ulama, kita diingatkan, ya, jangan berbantah-bantahan, berdebat dalam hal-hal yang tidak berguna atau hal-hal yang telah dijelaskan oleh Allah hukumnya. Nek ono wong sing enggak bener, ingatkan, selesai mau dengar alhamdulillah, enggak sudah. Ya. Termasuk kemarin kita sebutkan ada orang itu angel Pak Kandanani, yaitu ketika merokok di areal tanah haram. Kandani alhamdulillah ketika diterima, enggak kena, ya sudah, orang saja ngoengkel tambah gue kir engko. Jenengan malah muring-muring kok Pak. Tugas kita untuk menyampaikan, mendakwai sudah Pak, sudah kita laksanakan. Apalagi kemudian berdebat yang enggak penting. Apa? Iku waya wong umroh plus waya Piala Dunia. Sing menang di kok kan geger nih kono masalah bal-balan. Iki enggak guna sama sekali. Ya. Subhanallah, ya kadang meneh. Ya. Tinggalkan perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Termasuk semua kata para ulama, perdebatan yang menyebabkan kegaduhan itu dilarang. Udahlah, wong kita niat ibadah, ya, kita niat ibadah, tinggalkan semua itu, perdebatan-perdebatan dan hal-hal yang menuju pada perdebatan. Kalau memang ada hal-hal yang tadi kita katakan dilakukan dan hal itu terlarang, nasihati, diterima alhamdulillah, enggak diterima naudzubillah gitu. Terima alhamdulillah, enggak diterima sudah, kewajiban sudah kita laksanakan. Karena ada fadilah bagi orang-orang yang mampu meninggalkan rafath, ya, mampu meninggalkan hal-hal maksiat. Rasul menyebutkan, ya, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh. Siapa yang haji, dia tidak rafath, dia tidak berbuat fasik, maka dia kembali seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Keutamaan yang besar Pak. Kita kembali ke negeri kita seperti seorang yang dilahirkan oleh ibunya. Berarti dosa-dosanya apa? Tergugurkan, ya. Ini keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang berhaji, yang mampu meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak senonoh, ucapan-ucapan yang mengarah pada perbuatan yang tadi kita sebutkan, termasuk ucapan-ucapan kotor. Makanya benar, bila generasi terdahulu ketika mereka berhaji, ketika mereka umroh, mereka menyibukkan diri mereka dengan berdoa, menyibukkan diri mereka dengan berzikir, menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang bermanfaat. Tetapi sekarang subhanallah, ini menjadi PR bagi kita semuanya. Adanya media sosial ini menjadikan kita malah gaduh, menjadikan kita malah melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, ya. Kemudian yang ke-19 diantaranya adalah selalu tafakur, tadabbur dan tenang atau sakinah. Apa Pak tafakur itu Pak? Tafakur itu apa? Tafakur. Kalau tadabbur kan jelas, jenengan insya Allah paham. Kalau tafakur, fikir. Nah itulah bahasa Indonesia nih, fikir. Tafakur berarti merenung. Merenung apa ngelamun? Beda loh iki. Jangan diartikan ngelamun itu merenung. Tidak semua orang ngelamun itu merenung.
Tafakur secara bahasa berarti merenungkan atau mengamati sesuatu. Sedangkan secara istilah ya, mengarahkan hati untuk mengamati dan merenungkan tanda-tanda atau bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafakur ini ibadah. Apalagi kita posisi berada di Mekah, kita berada di Madinah. Ya. Di antara manfaat tafakur, tadabbur, kita bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang kita lewati. Ingat, tidak ada tempat sejengkal saja di areal haram ada kisah di balik itu semua. Tidak ada tempat di Madinah, di areal Masjid Nabawi, kecuali banyak menyimpan hikmah dan pelajaran yang berharga. Masalahnya awak dewi orang ngerti. Ya, masalahnya kita tidak paham. Makanya perlu juga sebelum kita umroh, sebelum kita haji, kita membaca sejarah. Wukuf di Arafah itu tempatnya di mana? Apa sejarahnya? Oh, ternyata di Arafah tempat menulis nama saya dan nama dia. Mentah. Loh iya kan, orang ke sana hanya pengen nulis namanya dan nama pasangannya. Ya, ben pernikahannya apa? Langgeng. Kok iso ngono lho. Lah di sinilah sekali pentingnya kita belajar. Makanya tadi kita katakan bukan hanya sekedar mempelajari tawaf iku piye, sa'i iku piye, tapi banyak membaca bagaimana tempat-tempat yang dimana kita di sana beribadah, kita tahu sejarahnya, kita tahu bagaimana dulu tempat itu digunakan. Sehingga ketika kita melintasi, melewati tempat tersebut, kita bisa mengambil pelajaran yang berharga. Ya, ini yang hendaknya kita lakukan. Akan membantu kita lebih khusyuk dalam ibadah, Pak. Ya. Ketika seseorang tawaf, ya, ketika seseorang itu bersama-sama seperti itu dikumpulkan untuk beribadah kepada Allah, kita juga ingat, oh nanti kita juga akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika kita memakai kain ihram, kita juga ingat nanti kita juga akan pakai kain putih sama. Ya. Kain putih yang sama, Pak. Lebih tipis lagi. Ya. Lebih tipis lagi. Ya, ketika kita pakai kain ihram itu di antara hikmahnya. Dan masih banyak lagi. Makanya ketika seseorang punya ilmu, Pak, dia akan menyaksikan bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekitar sana. Ketika dia berkunjung atau ketika dia ke Jabal Uhud, dia mengambil pelajaran dan ibroh dari apa yang dilihatnya. Ketika dia di Arafah mengambil ibroh, ketika dia sedang ya mabit, dia mengambil pelajaran itu kalau dia mau mempelajarinya. Makanya kadang-kadang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi ini ibadah kaya umroh no tawaf muter tok ora ndonga lak ya sah-sah wae. Ya. Gur muter ngono lho, Pak. Wis pokok ping 7 terus sa'i pokok bolak-balik keluar dari pintu Marwah, mari. Makanya ketika pulang dari ibadah haji, pulang dari ibadah umrah, seseorang itu membawa pahala yang berbeda-beda, Pak. Membawa kekhusyuan dan ketundukan nanti yang berbeda-beda. Di antara sebabnya apa? Ilmu yang dia dapat, ilmu yang dia miliki. Makanya ada yang pulang dari ibadah haji ketundukannya bertambah, ketaatannya bertambah, melaku dia banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itulah yang diperintahkan, banyak tafakur, banyak tadabbur, tenang dalam ibadahnya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat panjenengan mau berangkat haji, saat panjenengan mau berangkat umroh, yang dicari di YouTube itu bukan tempat perbelanjaan 1 real, bukan itu. Tempat perbelanjaan 2 real, bukan itu. Tapi kan sing dilisi-isi, Pak. Oh, dari pintu 33 piro iku. Engko kesini, oh di ini. Kenapa enggak nyari kajian ya berbahasa Indonesia itu jam piro, di mana tempat halaqah tahsin, jam berapa sampai jam berapa saya bisa tahsin.
Bukan itu yang jenengan lihat aja, mau di Instagram atau sing rame penontoni iku lah yang dicari tempat perbelanjaan, golek ono tempat kajian iku lah suwepi sing nonton. Ya. Bahkan kita lupa ternyata di Masjid Nabawi itu ada perpustakaan. Terus mboten. Ya. Malah sing rame iku toko apa jenenge? Bos apa namanya itu? Bos Hamid dah. Keruan iku penontonnya. Ya apa meneh sing napa? Sing iso bahasa Indonesia iku. Sing sapa iki, Pak? Yo itu, Pak. Masya Allah. Cobalah yang di list kita itu tempat-tempat yang bisa menambah keimanan kita. Bukan kita menafikan nggak oleh belanja loh, Pak. Ya, bukan. Tapi kan subhanallah tujuan utamanya wis apalagi nyampe Mekah tujuan utamanya Jabal Khondama, foto, video sampai maghrib bisa ning kono. Nyapok lamrangan je kono iku lho. Ya. Weman lho, Pak, kita iki pahala 100.000 kali di maneman kok. Ini yang harusnya menjadi nasihat buat kita. Ya, makanya orang-orang yang paham ilmunya, mereka akan tafakur, tadabbur, sakinah ketika menjalankan ketaatan dan ibadah di sana. Ya. Dan ojo buru-buru ning kamare lho, Pak. Ya, ojo ning kamare. Harusnya kita lebih nyaman beribadah di masjid, lebih tenang di masjid. Makanya kadang-kadang guyonan kula iku nek iso umrah iku aja hotel sing apik-apik ngono lho. Ya, nek iso umrah iku aja hotel sing apik-apik. Nyaman sehingga gandeng masjid, alah nyaman hotel ae wis. Kan ya padha oleh 1.000 nih se areal haram ngono ae. Weman iku sakjane saestu. Kita kadang-kadang nggak tahu perjuangan orang untuk bisa ke masjid dan lain sebagainya. Ya, ini yang harus kita ingat-ingat. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi berusahalah mengambil pelajaran dari setiap ibadah yang kita lakukan. Berusahalah mengambil ibrah, berusahalah mengambil sebuah pelajaran dari setiap tempat yang kita pernah lewati. Jangan sampai kita berjalan tanpa ada hikmah, tanpa ada nasihat yang kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ke-20, terus-menerus berzikir dengan lisan maupun hati. Ya, ini diantara hal yang bisa kita lakukan. Zikir kepada Allah keutamaannya luar biasa. Kemudian diantara zikir yang bisa kita amalkan bagi orang-orang yang haji, orang-orang yang umroh, diantaranya adalah kalimat talbiyah. Ya, ini harusnya diperbanyak. Wabil khusus umroh, haji, ketika ada kesempatan bertalbiyah maka diperbanyak. Tapi kadang-kadang ya namanya menungso nggih Pak nggih. Begitu yang dari Madinah, dari Bir Ali habis mengucapkan labbaik Allahumma umratan, atau bagi yang haji labbaik Allahumma hajjan, dia bertalbiyah selang 5 menit terus gak ono suarane Pak. Selang 5 menit nggak suwi kembali lirih gitu, subhanallah. Yang naik kereta ya ini juga nasihat, apalagi kereta eksekutif atau bisnis yang di depan itu Pak, bisnis ya, itu lagi melbu lagi labbaik Allahumma labbaik welcome drink. Iya tenan iki. Gak suwi welcome drink entek ganti mangan entek ganti penutup, ujung-ujung nyampe Mekah lho, kelewatan talbiyah iki lho. Nasihat ini Pak, ya nasihat iso ngomong ini soalnya ya pernah kebetulan kula niatin Pak ekonomi Pak, tapi ternyata tiketnya bisnis. Kula aku nrimo jadi yang nunggu lagi labbaik welcome drink. Ki opo ya, welcome drink entek wis makanan teko. Ya Allah, makin nasihat ini. Ya. Jangan sampai kemudian eman-eman. Kan enggak lama, Pak. Wong kita mari tahlil wis ora ngucap niki meneh, leres mboten?
Eman, maka diperbanyak sebanyak-banyak. Makanya kalau ada tanya Ustaz, kalau dari Madinah ke Mekah enak naik kereta apa naik bis? Plus minus. Naik bis talbiyah luwih oke. Naik bis talbiyah luwih oke. Ya tapi yang balik nih wong ini, kadang munggah bis yo langsung bismikallahumma. Balik nih pribadi nih, makanya kembali. Ayo, ketika kita tahu ilmunya, ayo diamalkan. Lah di sinilah pentingnya teman-teman yang sama-sama semangat beribadah. Makanya teman itu saat ibadah haji, saat ibadah umroh pengaruhnya luar biasa, Pak. Saestu pengaruhnya luar biasa. Kalau kita berangkat umroh dengan teman-teman sing biasa nih Indonesia, biasa santai, saestu nyampe kono lak santai, gak percaya ora apa-apa. Ya, ora apa-apa, wis. Kita kumpul, ayo umroh bareng komunitas A. Wis, komunitas, contoh komunitas apa? Mancing, nyampe Madinah golek kali kan. Ya. No Madinah ono kali Ustaz. Ono gitu lah. Tapi insya Allah enggak seperti itulah. Ya. Tapi kalau sudah kumpul sama komunitas, udahlah pengaruh-pengaruh. Ya, enggak usah jauh-jauh di Madinah, di Indonesia wae ngono kok. Ya, makanya kalau mau umroh, ya lebih baik menjauh dari teman-teman komunitas kita di Indonesia. Yang komunitas itu yang intinya bukan fokus ibadah. Repot nunggu saestu, Pak. Wong kita atuh-atuh ngetono duit, kerja pontang-panting gawe ibadah nyampe kono ora fokus ibadah. Itu nasihat. Ya. Tapi kan luwih seru ngobrol mikir terus gak penting. Itu diantaranya. Itu nasihat saya. Ya, lebih baik kita berangkat sama-sama nggak kenali, podo-podo niat ibadah, engko saling support, saling ngelikno. Awak di ibadah ya ora ono sing ganggu. Niat kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu taala alam. Insyaallah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, poin ke-20. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya dan nasihat buat diri kita, diri kami pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.